السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين أخوات في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di hari pertama di bulan Dzulhijjah, bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan haram yang 4, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga tidaklah kita mengharapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa hari-hari awal Dzulhijjah atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah afdalu ayyamid dunya, adalah hari-hari yang paling utama dari hari-hari dunia, dan disyariatkan untuk kita memperbanyak amal kebajikan, perbuatan ketaatan, ibadah yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Dan tentu saja di antara amalan yang disyariatkan itu adalah mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafaqquh fid din, mempelajari agama ini, mengangkat kejahilan dari diri kita maupun dari orang lain. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya bahwa kita dipertemukan pada hari ini, dan semoga Allah menjadikan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita sesudahnya perpisahan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan dan kejelekan. Allahumma amin. Sebagaimana kami bersyukur kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk saling tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, saling mengingatkan di atas kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran, dan dengan landasan kasih sayang di antara kita, saling memberikan kebaikan dan manfaat apa yang bisa menjadi bekal kita dalam kehidupan dunia dan keberkahan bagi kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang seluk-beluk hewan kurban, seluk-beluk hewan kurban yang akan kami petikkan dari kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhabi Ibn Idris, karya dari Syekh Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala, yang wafat tahun 1360 Hijriah. Sesungguhnya materi pembahasan tentang hewan kurban melalui buku-buku madhab ini adalah metode yang baru kami lakukan. Sebelumnya, dalam beberapa tahun sebelumnya, kami sering membahas kitab Talkhis fi Ahkamil Udhiyah, karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Dan tentu saja ada manfaat pada buku-buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan sangat banyak dikarenakan kalimat-kalimatnya, bahasanya yang begitu mudah dicerna, dan hukum-hukum yang disampaikan di dalamnya yang sangat urgen dan penting untuk diketahui dalam tata cara penyembelihan kurban. Hanya saja beramal dengan wasiat dari para ulama untuk kita mempelajari fikih secara bertahap,
maka kami pun mengkaji perkara tentang hukum seputar udhiyah ini dari buku-buku madhab yang ada. Dan seperti kita ketahui bahwa madhab yang berkembang di negara kita adalah madhab Syafi'i. Maka karena itulah kami memilih pembahasan tentang seluk-beluk hewan kurban dari kitab Al-Yaqut An-Nafis, ya. Dan kitab Al-Yaqut An-Nafis dipandang sebagai bentuk pembahasan fikih dalam madhab Syafi'i yang ringkas, padat, dan penuh dengan ilmu, Dan karena itulah kita membawakan kitab ini, dan target dari pembahasan kita tentu saja, sekali lagi, target dari pembahasan kita dalam masalah ini adalah untuk mengetahui tentang fikih kurban, fikih sembelihan kurban, dan tata cara penyembelihan kurbannya secara umum. Yang kedua, bahwa kita mengetahui tentang masail, permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembahasan seputar masalah ahkamul udhiyah ini, ya. Jadi target kita adalah gambaran umum tentang hukum hewan sembelihan kurban. Tentu juga yang kedua adalah mengetahui permasalahan-permasalahan yang dibahas oleh para fuqaha berkaitan dengan hukum penyembelihan kurban. Dan karena target kita adalah permasalahan, gambaran permasalahan, kategori dan rincian dalam pembahasan tersebut, maka kami mohon uzur karena tidak semua perkara yang disebutkan dalam pembahasan kami nantinya akan disebutkan dalil yang disebutkan oleh para fuqaha tentang hal tersebut. Karena sesungguhnya pembahasan tentang dalil permasalahan fikih ini juga dibahas oleh para ulama, khususnya dalam fikih madhab Syafi'i, dalam buku-buku yang tersendiri, ya. Ada buku-buku tersendiri membahas tentang dalil-dalil dari permasalahan fikih dalam madhab Syafi'i. Di antara contohnya misalnya adalah kitab Tanwirus Salik bi syarhi wa adillati Umdatis Salik wa Uddati An-Nasik, ya. Ini karya dari Syekh Dr. Mustafa Dibbagha, menjelaskan tentang menjelaskan tentang dalil dari kitab Umdatu As-Salik Ibnu Naqid Al-Misri, ya. Masyhur pula seperti kita ketahui karangan dari Syekh Mustafa Dibbagha, yaitu At-Tahdid fi Adillati Matan Ghaya wa Taqrib. Jadi di sana ada buku-buku tersendiri, baik dari kalangan ulama mutaqaddimin yang terdahulu maupun ulama muasirin, ulama kontemporer sekarang ini, yang menyebutkan dalil-dalil dari pembahasan permasalahan fikih dalam mazhab Syafi'i. Semoga kedepannya kami bisa lengkapi makalah kami ini dengan penjelasan tentang dalil dan penyebutan dalil-dalil tersebut. Tetapi target kita sekali lagi dalam pembahasan kita pada hari ini adalah gambaran umum tentang permasalahan hewan sembelihan kurban dan permasalahan-permasalahan rincian yang berkaitan tentang hukum sembelihan hewan kurban tersebut, insyaallah ta'ala. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Berkata Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala, As-Sayd wa Dzabaih. Kita bacakan matanya secara cepat dulu, ya, kita sebutkan matanya dulu, kemudian nanti pembahasan terjemahan dan permasalahan yang ada di bawah setiap pembahasan. As-Sayd wa Dzabaih, hewan buruan dan hewan sembelihan. As-saydu huwal masidu wal dzabaihu jam'u dzabihatin bimakna madbuhah. Sayd artinya adalah hewan yang diburu. Jadi as-sayd di sini bukan dalam bentuk masdar, yaitu memburu buruan, bukan, tapi dalam bentuk bimakna al-masid, hewan yang diburu, ya. Demikian kata para ulama, dan yang dimaksud adalah karena dipadankan as-sayd ini dengan adz-dzabaih, dan adz-dzabaih artinya bentuk jamak dari dzabihatun yang artinya madbuhah, hewan yang disembelih, ya. Al-fa'il bermakna al-maf'ul dalam istilah bahasa, dalam wazan, ya, al-fa'il yang berarti al-maf'ul,
seperti al-qatil yang artinya al-maqtul, orang yang terbunuh, orang yang dibunuh. Maka ketika al-dhaba'i yang bentuk jamak dari dhabihah menjelaskan tentang hewan yang disembelih, maka as-saidu yang dimaksud juga adalah hewan yang diburu, atau al-nasib bukan pemburuan hewan tersebut, ya, bukan arti masdarnya, tapi arti maf'ulnya. Baik, kemudian berkata Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, arkanu adz-dzabhi bima'na al-indhibahi arba'atun, dzabhun wa dzabihun wa dzabihun wa alatun. Wal-dzabhu dzabhul hayawanil maqduri alayhi qat'u halqumihi wa mari'ihi, wa dzabhu ghairihi qatluhu bi ay mahallin, wa syartuhu al-qasdu. Syartu dzabihi kaunuhu musliman aw kitabiyan tahillu munakahatuhu, wa yuzadu fi ghairi al-maqduri alayhi kaunuhu basira. Kaunuhu harusnya basira. Syartu dzabih kaunuhu haywanan ma'kulan fihi hayatun mustaqirrah. Kaunuhu haywanan ma'kulan fihi hayatun mustaqirrah. Wa syartul alati kaunuhu muhaddadatan tajrahu ghaira admin wa dhufrin, aw kaunuha fi ghairi al-maqduri alayhi jarihatu siba'in aw tayrin mu'allamatin jarihata siba'in, aw kaunuha fi ghairi al-maqduri alayhi jarihata siba'in aw tayran ya jarihatu siba'in aw tayrin mu'allamatin. Al-udhiyatu ma yudbahu min an-na'am taqarruban ila Allah ta'ala min yawm an-nahr ila akhir ayyam at-tashrik. Hukmu at-tadhiyati annaha sunnatu 'ayn lil-munfarid wa kifayatun li ahli kulli baytin, wa annaha la tajibu illa bin-nadri wa nahwihi. شروط التضحية أربعة: النعم وإجزاء الضأن أو بلوغه سنة أو بلوغ البقر أو المعز سنتين، والإبل 5 سنين، وفقد العيب الذي ينقص المأكول أي اللحم، والنية عند الذبح أو التعيين فيما لم يعين بالنذر. وقت التضحية من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. عدد من تجزئ عنهم الأضحية الواحدة: تجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن 7 والشاة عن 1 فقط. مصرف الأضحية أو الأضحية أو الإضحية أو الإضحية: يجب التصدق بجميع الأضحية المنذورة ونحوها، ويجزي نيء غير تافه من لحم المتطوع بها، ولا يصح بيع شيء منها. Demikian perkataan dari Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah taala. Kami hapuskan beberapa permasalahan, yaitu perkara yang berkaitan dengan hewan buruan, dan kami sebutkan apa yang berkaitan dengan penyembelihan tersebut. Baik ikhwan fillah, itu tadi matanya sangat ringkas ya, dan bisa dilihat dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis ya. Baik, mari kita lihat pembahasan rinci tentang masalah tersebut ya. Ya, ini tasjil, ini bentuk diagram dari pembahasan Al-Yaqut An-Nafis ya, tentang buruan dan sembelihan, definisinya. Kemudian ini tentang buruan yang tidak kita sebutkan dalam matan. Kemudian rukun dari sembelihan ada 4 ya. Kemudian penjelasan dari masing-masing rukun tersebut ya. Penjelasan tentang masing-masing dari rukun tersebut,
Kemudian ini juga tentang masalah hewan buruan tidak kami sebutkan. Setelah itu pembahasan tentang udhiyah. Baik, ikhwan fillah, kita kembali kepada penjelasan rinci dan penyebutan tentang permasalahan masail yang disebutkan oleh para fuqaha Syafi'iyah berkenaan tentang hewan sembelihan kurban. Maka perkara pertama as-sayd wadz-dzaba'ih, ya, telah disebutkan tadi bahwa as-sayd yang dimaksud adalah hewan yang disembelih. Yang dimaksud adalah al-maf'ul, bukan masdar dari sayd. Yang dimaksud adalah hewan yang diburu ditangkap, sedangkan adz-dzaba'ihu adalah bentuk jamak atau plural dari kata dzabihatun yang artinya hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih, ya, ini dzabihah. Nah, tentang sembelihan secara umum, dan ini berlaku untuk sembelihan kurban maupun untuk sembelihan akikah ataupun untuk nasikah, disebut juga nasikah, atau sembelihan untuk dikonsumsi sebagai hewan pedaging dan yang semisalnya, apakah untuk menjamu tamu dan sebagainya. Maka disyaratkan oleh para ulama perkara-perkara yang berkaitan dengan penyembelihan disebut dengan arkanu adz-dzabhi. Arkanu adz-dzabhi. Yang dimaksud dengan arkan artinya rukun-rukun sembelihan. Hanya perlu diketahui yang masyhur dari definisi para usuliyun, ahli ilmu usul tentang rukun adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-adam wal wujud wa yakunu dakhilan fi mahiyatihi. Yang disebut dengan rukun di kalangan para ulama usul adalah sesuatu yang jika tidak ada dalam suatu amalan, dalam suatu ibadah, dalam suatu kegiatan atau ritual ibadah, maka ibadah tersebut tidak sah. Adapun jika ada dilakukan apa yang dipersyaratkan tadi, maka tidak berkaitan dengan sah tidaknya ibadah, dan bahwa perkara yang disyaratkan itu masuk dalam bahagian aktivitas ibadah atau ritual ibadah tadi. Contoh misalnya rukun berdiri dalam sholat wajib, rukun rukuk dan sujud dalam sholat, rukuk dan sujud. Maka rukuk dan sujud ini masuk dalam prosesi ibadah, masuk dalam rangkaian ritual ibadah, sehingga disebut rukun, masuk dan dipersyaratkan. Adapun jika dipersyaratkan namun tidak termasuk bahagian dari aktivitas atau prosesi ibadah, maka hanya disebut syarat. Seperti wudu, syarat sahnya sholat, dan tentu saja wudu bukan sholat, ya. Maka ketika disebutkan arkanu adz-dzabhi, rukun-rukun sembelihan, ini bukan dengan makna yang disebutkan tadi, bukan dengan makna yang disebutkan tadi, karena perkara-perkara yang disebutkan dalam rukun-rukun sembelihan ini tidaklah merupakan bagian dari prosesi ibadah itu, ya, tetapi atau ibadah penyembelihan maksudnya, tetapi dia merupakan perkara yang sempurna suatu bentuk penyembelihan itu dengan adanya perkara-perkara tersebut, ya, tertunai, terlaksana penyembelihan hewan itu dengan adanya perkara yang disebutkan dari rukun-rukun sembelihan tadi. Apa saja itu? Ada 4, tentu saja. Yang pertama tentang proses atau tata cara penyembelihan, ya. Yang kedua, adanya orang yang menyembelih. Yang ketiga, hewan yang disembelih. Dan yang keempat, alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih, ya. Difahami maksudnya ini? Maksud rukun di sini, ya. Seperti misalnya memakai baju atau menutup aurat ketika sholat. Dia rukun atau bukan? Menutup aurat ketika sholat rukun dalam sholat,
atau dia merupakan syarat sahnya sholat? Syarat sahnya sholat, menutup aurat, ya. Maka dia terpenuhi sebelum melaksanakan ritual sholat itu sendiri. Ritual sholat itu sendiri, meskipun pakaian itu tentunya dipakai ketika sholat. Begitu maksudnya, ya. Maka ketika disebutkan rukun-rukun sembelihan, bukan berarti bahwa dia bahagian dari prosesi ibadah itu sendiri, tapi dia adalah perkara yang tidak tertunai prosesi ibadah itu, merupakan bahagian yang menyusun rangkaian ibadah tersebut, ya, baik dia sebelum adanya ibadah itu ataupun ketika ibadah itu dilaksanakan, misalnya, ya, seperti tata cara penyembelihan, itu ketika penyembelihan. Adapun misalnya tentang alat yang disembelih, ya, alat yang disembelih adalah alat yang dengannya tertunai yang namanya penyembelihan tadi, ya. Maka ini yang dimaksud dengan rukun, diingatkan oleh para syurah, ya, diantaranya dalam syarah Yaqut An-Nafis sendiri. Dan dalam pembahasannya nanti, dalam rincian penyempurnaan makalah ini, jika ada penjelasan dari permasalahan yang berasal dari syarah kitab Al-Yaqut An-Nafis, kami tidak akan sebutkan sumbernya dari mana. Tetapi kalau diambil dari luar penjelasan Yaqut An-Nafis, dari buku-buku fikih mazhab Syafi'i yang lainnya, akan kami sebutkan nanti referensinya insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Baik, ikhwani fi din azanallahu wa iyakum. Al-masail, permasalahan yang berkaitan dengan rukun-rukun sembelihan tersebut. Yang pertama, kita sudah jelaskan tadi. Yang dimaksud dengan rukun sini adalah perkara yang dengannya hewan tersebut tersembelih, ya. Oleh karena itu, penulis perhatikan baik-baik, penulis mengatakan arkanu adzabhi, salahnya harakatnya, ya, bimakna al-indzibah. Bimakna al-indzibah. Indzibah bentuk wazan infial dari adzabh, yaitu bahwa sesuatu yang tersembelih. Darabtuhu fandaraba, kasartuhu fankasara. Saya patahkan sesuatu, akhirnya dia terpatahkan. Jadi maksudnya adalah rukun sembelihan yang dengannya terlaksana atau hewan itu tersembelih. Butuh apa? Butuh hewannya, butuh alatnya, butuh orang yang menyembelihnya, ya. Dan demikian pula cara memotongnya bagaimana. Itu maksudnya, ya. Baik. Berikutnya perkara yang berkaitan dengan adzabhu, ya, perkara yang berkaitan dengan adzabhu, ya. Tentunya berkaitan dengan adzabhu artinya proses atau tata cara penyembelihan. Berkata penulis, hendaknya kita memperhatikan bahwa hewan sembelihan ini pada dasarnya terbagi dua. Yang pertama, hewan sembelihan yang bisa disembelih secara normal. Ya, yang disebutkan oleh Syekh, dzabhul hewan maqduri alaihi. Penyembelihan hewan yang bisa disembelih dengan cara normal. Ya, maka yang seperti ini sebenarnya para ulama mengatakan ada dua metodenya. Metode yang pertama adalah apa yang disebut dengan an-nahru. An-nahru artinya menusuk hewan, ya, pada pangkal lehernya, yang biasa disebut wuhdah atau lubbah, bagian yang menjorok ke dalam pada pangkal leher, disebut lubbah. Itu ditusuk, ya, dengan pisau yang tajam, khanjar kalau di Arab, kalau kita ya badik besar lah gitu, atau yang semisal dengannya. Ini biasanya diberlakukan pada onta. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua adalah adzabhu, yang disebut atau diistilahkan mungkin menggorok atau memotong, ya, ujung leher. Ujung leher artinya bagian atas leher dekat dengan kepala dari hewan tersebut. Ya. Kalau an-nahr dilakukan pada hewan yang panjang lehernya,
Demikian kata para fuqaha Syafi'iyah. Sehingga berlaku pada onta, berlaku pada burung onta. Panjang lehernya? Iya, burung onta bisa. Kemudian juga berlaku pada angsa misalnya, ya, atau bango dan semisalnya, yang dia adalah hewan dengan leher panjang. Maka yang seperti ini disembelihnya dengan menusuk pada pangkal lehernya. Pertama, memudahkan bagi penyembelih, ya. Artinya penyembelih tidak harus setinggi hewan yang disembelih, ya, kan sulit nantinya. Yang kedua, lebih cepat untuk matinya hewan tersebut, karena di sini berkumpul pula pembuluh darah dan sebagainya. Meskipun tidak disyaratkan putusnya pembuluh darah, tetapi terlukanya bahagian, ya, pangkal leher tersebut dan melubangi atau memotong apa yang disebut dengan kerongkongan dari hewan tersebut, atau lubah tadi yang ada pada tembolok bagian bawah dan semisalnya, ya. Maka ini namanya an-nahar. Yang ada pun zabah tadi pada ujung, bukan pangkal, tapi pada ujung leher dekat dengan kepalanya, ya. Dan dalam mazhab Syafi'i, jika hewan yang disembelih lebih dekat kepada badannya, tidak sah sembelihan itu. Tidak sah sembelihan itu, ya. Maka itu metode yang kedua. Adapun untuk kategori jenis hewan yang kedua, yaitu yang dikatakan oleh Syekh wadabtu ghairihi, penyembelihan hewan yang ghair al-maqduri alaihi, yang tidak bisa disembelih dengan cara biasa. Ini ada beberapa kategori. Yang pertama misalnya hewan buruan. Tentunya dia hewan yang liar, ya. Tidak mungkin dipanggil untuk menyerahkan diri, dan kalaupun dikejar untuk bisa didapatkan lalu disembelih, maka akan payah, keburu lari dan sebagainya. Maka caranya adalah dengan al-akru. Al-akru artinya melukai hewan tersebut pada bahagian mana pun dari tubuhnya yang menyebabkan kematian hewan karena luka tersebut. Sekali lagi, melukai hewan buruan pada bahagian manapun dari tubuhnya yang menyebabkan hewan itu mati karena luka tersebut, ya. Adapun kalau hewannya mati, tidak diyakini matinya karena luka, misalnya ditemukan di air misalnya, maka hukumnya bangkai, ya. Gulliba janibu al-hadir, didominankan sisi keharaman demi kehati-hatiannya. Tapi kalau diketahui dengan pasti bahwa kematian hewan tersebut adalah karena luka yang ada pada tubuhnya, meskipun ditemukan beberapa waktu lamanya. Saya ulangi, meskipun ditemukan beberapa waktu lamanya hewan berburu, kan, dia tidak akan tinggal di tempat, dia akan berlari dan akhirnya mati karena keletihan dan kehabisan darah misalnya. Meskipun ditemukan beberapa waktu lamanya, sembelihan itu sah, hewan buruan itu sah, asalkan tidak membusuk atau tidak ada tanda-tanda telah dimangsa oleh hewan yang lainnya, ya. Kalau ada tanda hewan mangsa dari hewan pemangsa yang lainnya, maka seperti hewan buruan yang dilukai tapi didapatkan dalam air, hukumnya adalah haram. Jelas, ya? Nah, ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah hewan jina, bahimatul an'am, ya, yang dia yatawahhash, yang dia menjadi liar misalnya. Menjadi liar maksudnya bahwa dia mengamuk, meronta, sulit untuk dikendalikan, ya. Maka hewan yang seperti ini juga boleh untuk dilukai, tidak memungkinkan untuk disembelih secara normal. Dan telah datang hadis yang sahih dari Imam Muslim dari hadis Rafi' ibni Khadij radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, adalah kami bersama Nabi di Dzul Hulaifah dari Tuhama, maka kami pun mendapatkan kambing dan onta. Maka sebahagian dari kaum, yaitu para sahabat yang bersama Nabi SAW ketika itu, ya,
terburu-buru dan mereka menaikkan panci di atas pengapian. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memerintahkan untuk membuang isi dari panci tersebut. Maka kemudian kami membandingkan 1 ekor onta dalam sembelihan dengan 10 ekor kambing. Kemudian tiba-tiba seekor dari onta tersebut lepas. Seekor dari onta tersebut lepas. Dan tidak ada di antara para sahabat ketika itu kecuali seekor kuda saja. Kuda yang bisa untuk mengejar hewan buruan tadi. Lepas ini. Ya. Maka kalau begitu apa yang terjadi? Tidak mungkin untuk menangkap onta tadi. Faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Maka seseorang dari sahabat memanah onta tersebut dan akhirnya dia pun tertahan dan mati karena luka yang disebabkan oleh anak panah tadi. Maka bersabdalah Nabi ketika itu, inna lihadihi al-bahaim awabila kawabilil wahsyi. Sesungguhnya hewan seperti ini, onta, punya tabiat seperti hewan buas. Fama ghalabakum minha fasna'u bihi hakadha. Maka jika hewan itu meronta seperti ini, lepas lari dan sebagainya seperti ini, maka perlakukanlah ia seperti hewan ini, yaitu onta yang dipanah oleh para sahabat. Dipanah bukan disembelih. Artinya apa? Dilukai. Yang akhirnya mati karena luka tersebut. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, hewan jinak yang terjatuh ke dalam lubang. Terjatuh ke dalam lubang sumur misalnya, atau galian tanah yang jika diangkat memberatkan, menyulitkan. Dan kalaupun seorang turun ke dalam lubang, boleh jadi dia diinjak oleh hewan tersebut atau disepak olehnya. Maka caranya bagaimana membunuhnya? Dilempar dengan panah, dibidik dengan panah, dilempar dengan parang atau tombak yang sah sebagai alat untuk penyembelihan, dan akhirnya hewan itu terluka dan mati karena luka itu, maka sah dia sebagai sembelihan. Jelas ya? Ya. Ketiga, hewan yang terjepit di antara celah yang sempit. Ya, bukan di lubang. Misalnya terjepit di antara bukit-bukit atau bukit batu. Ya. Masuk ke dalam gua, sebuah gua, dan tidak mungkin untuk mengeluarkannya. Bagaimana caranya? Ya, dalam keadaan hidup dikeluarkan pasti akan mengamuk dan sebagainya, memungkinkan orang yang akan menyembelihnya cedera karena hewan tersebut. Maka dilukai hewan itu pada bagian manapun dari tubuhnya, sah dengannya sembelihan. Meskipun dia bukan hewan buruan. Berarti ada 4 keadaan hewan yang boleh disembelih dalam keadaan tidak memungkinkan untuk disembelih. 1 keadaan hewan buruan, 3 keadaan yang lainnya, dan mungkin untuk dibentuk atau disebutkan permasalahan yang mirip dengannya, ya, hewan yang jinak yang kemudian tidak mungkin untuk disembelih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian disebutkan disyaratkan pada penyembelihan niat. Ya, tentu saja innamal a'malu binniyat. Amalan menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah dengan adanya niat dan kesengajaan. Nah, adapun permasalahan yang penting untuk diperhatikan dalam masalah ini adalah hikmah disyariatkannya penyembelihan terhadap hewan yang halal untuk dikonsumsi. Ini perkara yang kadang luput dari perhatian kita yang berkurban atau yang menyembelih, apakah menyembelih untuk tamu ataupun menyembelih untuk keluarga dan diri sendiri. Apa itu? Bahwa penyembelihan yang kita lakukan adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan pembahasan tentang sembelihan ini dalam pembahasan rubu' ibadah. Kita ketahui bahwa fikih, ya, dalam kalangan mazhab Syafi'i terbagi menjadi 4.
Ya, jadi ada 4 bagian dalam pembahasan fikih. Yang pertama disebut rubu' ibadah, pembahasan 1/4 perkara fikih yaitu tentang ibadah. Apa saja? Rukun Islam yang kedua sampai yang kelima. Salat, zakat, puasa dan haji. Ya. Maka para ulama, sebagian ulama Syafi'i menyebutkan masa 9 ini dalam pembahasan tentang haji. Kenapa? Karena dia adalah ibadah. Jelas ya? Sebagian lagi seperti Shahibul Umdah Ibnu Naqib Al-Misri menyebutkannya dalam perkara yang terakhir setelah nikah, ya, setelah masalah nikah, ya, jelaskan di situ, ya, karena dia bagaimana daripada bentuk memberikan nafkah gitu. Adapun Shahibul Yaqut An-Nafis Al-Allamah Umar Asy-Syatiri menyebutkan perkara sembelihan ini setelah babul jihad. Jihad. Mengapa demikian? Kata para ulama, karena hewan buruan ini seperti seorang yang berjihad, ya, mengejar sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya tentunya korbannya tidak seperti korban ketika berjihad. Seorang siap untuk menumpahkan hartanya, bahkan nyawanya demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litakuna kalimatullahi al-uliyah. Paham ya? Nah, itu tentang letak pembahasan masalah sembelihan ini dalam buku-buku fikih, ya. Nah, sekali lagi, sembelihan kurban bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu dihadirkan niat ini. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk pembersihan dan pensucian hewan sembelihan tersebut dari darah yang najis. Ya, hewan disembelih maka darah pun terpancar. Maka dengan keluarnya darah ketika hewan tersebut disembelih, tertunailah kewajiban untuk menjauhkan diri dari darah. Darah haram. Dan wajib bagi seorang muslim menjauhkan diri dari perkara yang najis. Sepakat para ulama dan mazhab yang 4 tentang najisnya darah, ya. Dan darah itu sendiri juga memiliki mudarat. Di antaranya bahwa bakteri sangat mudah untuk tumbuh pada darah tadi. Kemudian juga bahwa darah itu sendiri diharamkan oleh nas Al-Quran. Apa yang disebut dengan dam al-masfuh, ad-dam al-masfuh, darah yang terpancar, yang ditampung, di mana orang-orang Arab Badui dahulu, orang-orang Arab jahiliyah menampungnya dan kemudian memasaknya untuk dikonsumsi. Kalau bahasa kita namanya baluta, ya, seperti ini. Maka ini juga haram, najis. Setiap yang najis maka dia haram. Kullu najasatin haram. Itu kaidah dalam masalah at'imah, dalam masalah makanan. Setiap yang najis maka dia haram. Nah, selanjutnya karena itu perlu sangat disayangkan di kalangan sebagian orang, di mana mereka katanya sengaja ketika menyembelih hewan tidak memutuskan leher dan tidak menyebabkan terpancarnya darah. Alasan mereka, seperti yang pernah kami wawancarai sebagian tukang sembelih di Jogja sana, mereka mengatakan bahwa konsumen mereka lebih nyaman, lebih senang jika darah dari hewan itu tetap di dalam tubuhnya, dalam urat-urat dan dagingnya. Nah, ini salah, ya. Ini batil. Kalaupun itu kebiasaan sebagian orang, maka dia kebiasaan yang keliru, menyimpang dari syariat. Ya. Kemudian yang terakhir, terpancarnya darah ketika penyembelihan menjadi pembeda antara hewan yang halal daging dan lemaknya untuk dikonsumsi dengan hewan yang haram. Nanti akan datang tentang syarat penyembelihan hewan, ya, yang haruslah ada padanya hayatun mustaqirrah, tanda-tanda kehidupan yang tetap. Ya, kehidupan yang stabil, kondisinya stabil, tidak boleh dalam keadaan sekarat ataupun dalam keadaan kehidupan yang sementara waktu saja. Ya, maka ini akan datang nanti penjelasannya insya Allah dalam pembahasan tentang sembelihan kurban. Maka
Pembeda antara hewan yang halal daging dan lemaknya untuk dikonsumsi dan hewan yang haram adalah penyembelihan. Kan mungkin seorang mengatakan, Ustaz, kan yang dibahas tentang sembelihan ini adalah hewan yang halal dimakan. Kenapa tidak dikatakan sudah halal dimakan? Berarti matinya bagaimanapun tidak masalah. Sekali lagi, meskipun asalnya halal, tetapi harus pula hewan itu ya dibunuh dan disembelih dengan cara yang halal. Bahkan sekalipun hewan itu disembelih tetapi tidak dengan cara yang dibolehkan oleh syariat, hukumnya apa? Bangkai. Maka tidak berpengaruh keadaan bahwa hewan itu hewan yang halal untuk dikonsumsi, tidak berpengaruh. Tidak ngaruh. Kenapa tidak ngaruh? Gara-gara cara dan proses penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana bentuknya? Akan datang penjelasannya lebih lanjut insyaallah taala. Adapun tata cara penyembelihan hewan ternak adalah dengan salah satu dari 3 cara berikut ini. Sudah kita jelaskan tadi. Ya, dzabhun, memotong tenggorokan dan kerongkongan atau ujung leher hewan sembelihan serta memotong 2 urat lehernya, ini untuk yang sempurna. Yang wajib dalam mazhab Syafi'i adalah memotong tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan adalah tempatnya nafas, ya. Kerongkongan ini tempatnya makanan, ya. Ya, demikian disebutkan tentang perbedaan antara tenggorokan dan kerongkongan. Ya, tenggorokan dan kerongkongan, ya. Akan datang nanti lebih lanjut, ya. An-nahrun, oh iya, di sini disebutkan ya. Qat'u hulqumihi. Hulqumihi adalah jalan nafas. Wa muri'ihi, yaitu jalannya makanan. Ya, ini harus terpotong. Jika tidak terpotong, tidak sah dengannya sembelihan. Jika terpotong, meskipun tidak terpotong 2 urat leher yang disebut dengan wudjaini, ya, kalau dalam tubuh manusia disebut waridaini min hablil warid, urat leher, urat yang ada pada pangkal leher. Ada 2 pada manusia. Kalau pada hewan disebut wudjain, warjun, ya, wudjaini. Maka tidak disyaratkan terputusnya 2 urat leher tersebut. Jika terputus, itu yang sempurna dan lebih utama. Demikian dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baik, selanjutnya cara yang kedua nahrun, cara yang ketiga nahrun adalah menusuk pada wuhda atau lubbat tadi, bagian yang menjorok ke dalam pada pangkal leher, antara pangkal leher dengan dada, yang tusuk, ya. Kemudian akrun, melukai hewan, sudah kita sebutkan tadi tentang hal ini. Kemudian ada 4 perbedaan mendasar antara menyembelih dengan cara memotong, mengiris, menggorok atau menusuk, membedakannya dengan an-nahru. Yang pertama, memotong leher hewan sembelihan biasanya an-dzabhu itu pada sapi dan kambing serta hewan yang memiliki leher yang pendek. Ya, leher yang pendek. Ya, ayam termasuk pendek, ya. Merpati termasuk pendek, kelinci termasuk pendek, ya. Apa namanya? Landak termasuk pendek, ya. Ya. Adapun menusuk leher hewan sembelihan yaitu nahrun biasanya dilakukan pada onta. Ini hukum asal. Namun jika dilakukan sebaliknya, yaitu onta malah disembelih, digerek, digorok, sementara kambing dan sapi justru ditusuk, ditobok, dinahar, ya, maka sembelihannya sah dan boleh menurut mazhab Syafi'i karena semuanya disembelih pada tempat penyembelihan yang sah. Tempat penyembelihan yang sah antara dada dengan kepala, ya, pada leher. Bagian yang dipotong kedua, pembeda kedua antara menggorok dan menusuk. Bagian yang dipotong pada leher hewan adalah antara kepala dan leher dengan ketentuan bahwa bagian yang dipotong lebih dekat ke arah kepala. Adapun jika lebih dekat ke arah badan, maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i karena tidak memotong tenggorokan. Ya. Sedangkan bagian yang ditusuk pada nahrun adalah pangkal leher pada celah yang ada di antara leher dan dada yang disebut dengan lubah. Ya. Sudah jelas ini. Yang ketiga,
diputuskan pada penyembelihan, yang diputuskan pada penyembelihan, yang diputus dalam penyembelihan adalah tenggorokan dan kerongkongan serta dua urat leher yang disebut hujaini. Ini secara sempurna, Adapun yang wajib sah dengannya sembelihan, putusnya tenggorokan dan kerongkongan. Adapun pada tusukan, maka cukup dengan menusuk pada pangkal leher meskipun tidak memutuskan urat leher tersebut. Jadi intinya, menusuk maupun menyembelih tidaklah disyaratkan putusnya urat leher. Ya, itu maksudnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Yang disunnahkan pada penyembelihan adalah dengan membaringkan hewan sembelihan dengan sisi kirinya. Hewan yang disembelih sunnahnya adalah dibaringkan pada sisi kirinya. Ya, akan datang nanti tentang sunnah-sunnah sembelihan secara lengkap. Ya, menurut kesepakatan para ulama. Sedangkan pada penusukan, dan ada yang perlu ditambahkan di sini, ya, bahwa hewan yang dibaringkan tadi diikat pada ketiga kakinya kecuali kaki kanan. Ini tangan ya, kaki kanan. Sunnahnya diikat tangan kanan dan kiri dengan kaki kirinya, kanannya dilepaskan. Itu sunnahnya dalam penyembelihan sapi. Ketika penyembelih, apa tujuannya? Dibiarkan yang kanan terbuka agar ketika disembelih hewan itu bisa bergerak, yang dengannya akan mempercepat hilangnya ruh dari hewan tersebut. Ya, meskipun kalau diikat semua tidak masalah, sah dengannya sembelihan. Ya, yang jelas yang disembelih pada lehernya. Kalau yang disembelih kakinya ya tidak sah. Ya. Adapun untuk onta, maka ditusuk dalam keadaan berdiri dengan 3 kaki dan yang kaki kirinya diikat ke pangkal paha. Ya, begini dia. Yang kiri justru yang diikat. Lamun dia berdiri. Kenapa diikat? Agar setelah ditusuk, onta itu akan meraung. Gitu. Darah terpancar dan beberapa lama kemudian dia akan kehilangan keseimbangan, sehingga dia akan jatuh otomatis terduduk lalu terbaring. Ya, nah, ini cara yang paling mudah dalam menyembelih onta atau menusuk onta. Adapun perkara yang disunnahkan dalam penyembelihan, di antaranya sunnah dalam penyembelihan ini berlaku umum. Ya, sunnah dalam penyembelihan ini berlaku umum, baik sembelihan itu untuk hewan pedaging, hewan untuk nasikah atau akikah, ataupun hewan untuk sembelihan kurban dan hadyu, berlaku umum, kecuali pada takbirnya, ya, serta sholawat dan doanya, kecuali pada takbir dan doanya. Ya. Baik. Jadi demikian tentang perkara apa yang disunnahkan ketika menyembelih hewan. Saya ulangi sekali lagi, perkara yang disebutkan ini sebenarnya bukan terbatas pada bilangan yang 8 ini. Dalam sebagian kitab fikih madzhab Syafi'i disebutkan 5 dan sebagainya, ya. Ada yang 6 dan sebagainya. Itu bukan pembatasan, banyak tentu saja. Namun hukumnya semuanya adalah sunnah. Dan sunnah penyembelihan ini, ada penyembelihan yang sunnah ini dilakukan pada semua jenis sembelihan kecuali pada beberapa bahagian saja, yaitu pada bahagian doa, ya, dan zikir ketika penyembelihan, ya. Baik, adapun yang disunahkan, pertama, mengasah dan menajamkan alat yang dipakai untuk menyembelih. Sekira jelas hadisnya dalam Arba'un Nawawiyah yang bersabda, "Idza qataltum fasilul qitlah wa idza dzabhtum fasilul dzibha." Kedua, menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. Hewan sembelihan dihadapkan ke arah kiblat, dan si penyembelih juga menghadapkan dadanya ke arah kiblat. Nah, ini untuk sembelihan, ya. Jadi kalau hewannya, kambingnya, sapinya
dibaringkan pada sisi apa? Sisi kirinya. Kemudian lehernya, jadi bukan kepalanya, lehernya dihadapkan kepada arah kiblat. Ini yang sunnah. Kalaupun tidak menghadap kiblat, sah dengannya sembelih. Tetapi yang afdal adalah lehernya menghadap ke arah kiblat, sini ya, bukan wajahnya. Kenapa bukan wajahnya? Karena yang disembelih pada bagian leher, itu pertama. Kedua, kalau wajahnya juga dihadapkan, maka kulit yang ada pada lehernya akan merapat, mengkerut, dan itu menyulitkan ketika penyembelihan. Ya, maka ketika diregangkan dan diarahkan kepalanya, lehernya saja ke arah kiblat, kepalanya ke depan, maka ini memudahkan dalam penyembelihan. Kemudian dada penyembelih juga menghadap ke arah kiblat. Jelas ya? Ya. Adapun ketika yang disembelih adalah onta, maka ontanya dihadapkan ke arah kiblat. Dan orang yang menyembelih tentu saja membelakangi kiblat karena mengusuk. Dia harus berhadapan dengan onta tersebut, dan itu dengan cara yang halus ya. Dengan cara yang halus. Kalau tidak, keburu ditendang sama ontanya gitu, ya. Alhamdulillah kami pernah menyaksikan penyembelihan onta di mahat kami dulu di Jahlam, Pakistan. Selanjutnya, menyembelih hewan yang membaringkannya pada sisi kirinya agar memudahkan si penyembelih memegang pisau dengan tangan kanan dan memegang kepala hewan dengan tangan kirinya, serta meletakkan kaki kanannya pada pangkal leher hewan atau dada sebelah kanannya. Jadi semua perkara yang disunnahkan, memudahkan dalam penyembelihan, Yang keempat, mengikat semua kaki hewan yang disembelih kecuali kaki kanannya agar bisa menggerakkan kaki kanannya tersebut sehingga lebih mempercepat matinya hewan sembelihan. Jadi diikat, untuk sembelihan diikat semua kaki kecuali kaki kanan. Adapun untuk onta maka ditusuk pada pangkal lehernya dalam keadaan hewan berdiri, tapi dengan kaki kiri yang diikat ke pangkal kaki kirinya, pangkalnya, pahanya diikat. Keenam, membaca tasmiyah, itu ucapan bismillah. Tasmiyah berarti ucapan bismillah ketika menyembelih, dan lebih utama lagi jika membaca basmalah. Bedakan tasmiyah dengan basmalah. Tasmiyah artinya perkataan bismillah. Adapun basmalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sunnah hukumnya. Perhatikan, sunnah. Dan ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Seorang muslim tidak disyaratkan untuk halalnya sembelihannya dia membaca basmalah ketika menyembelih. Karena Imam Syafi'i mengatakan seorang muslim ya ada padanya keislaman, maka sembelihannya sah meskipun ia tidak membaca basmalah. Jelas ya? Adapun di kalangan mazhab yang lain, ya seperti mazhab Imam Malik, tidak sah tanpa membaca basmalah. Ya, meskipun misalnya seorang lupa membaca basmalah karena saking banyaknya hewan yang disembelih, ada 10, 20 sembelih, ya dia mengucapkan basmalah untuk 9 hewan, satunya kelupaan. Yang satu itu haram dalam mazhab Imam Malik. Kalau Imam Ahmad mentafsir, kalau tidak membaca basmalah karena lupa, tetap sah sembelihan itu. Kalau disengaja tidak sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, membaca atau tidak membaca sembelihan seorang muslim halal. Ya, hanya yang sunnah, yang afdal, yang utama baginya dia membaca basmalah. Jelas ya? Baik. Bertakbir sebelum membaca tasmiyah atau basmalah dan sesudahnya Allahu Akbar, Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Satu kali takbir sebelum dan sesudahnya. Ya. Dan lebih utama lagi jika membaca 3 kali takbir sebelum dan sesudah, dan mengucapkan di akhir setiap takbir walillahil hamd, alhamdu, at-tahmid. At-tahmid. Ini menurut Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i.
Kemudian yang ketiga, yang kedelapan, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi. Jadi kalau kita mau rinci urutan sunnahnya ya, ingat, ini urutan sunnah. Kalaupun ditinggalkan satu darinya, sah dengannya sembelihan kurban, dengan syarat bahwa sembelihan itu dilakukan pada lehernya, memutuskan tenggorokan dan kerongkongannya, dan menyengaja. Paham ya? Adapun sekarang urutan sunnahnya dalam prakteknya, ketua ini Allah, misalnya seorang akan menyembelih, menyiapkan pisau setelah diasah, lalu dia berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillah. Atau tambah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dia mengatakan, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya, disunnahkan pula setelah sholawat memohon agar dikabulkannya sembelihan. Itu nomor yang 9, ketinggalan di sini ya. Memohon dan berdoa agar diterimanya sembelihan. Ya. Sebenarnya ini disebutkan dalam hadis-hadis yang menyebutkan tentang sembelihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih 2 kambing kibas. Kata beliau, ya, Allahumma taqabbal anni, ya, minka walaka, darimu sebagai nikmat, dan aku menyerahkan kembali kepadamu, wa ilaika taqarruban ilaika, dalam bentuk pendekatan diri kepadamu. Itu maksud doanya. Jadi saya ulangi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, minka wa ilaika fataqabbal minni. Minka ay ni'matan minka. Ni'matun minka. Ini nikmat dan karunia darimu ya Allah. Ya. Wa ya, taqarrabtu ilaika, ya, biha, dan aku mendekatkan diri kepadamu dengan penyembelihannya. Itu maksudnya hada minka ay ni'matun minka, wa ilaika ay taqarruban ilaika, ya, fataqabbal minni, maka terimalah dia ya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir dari pembahasan yang disebutkan di sini adalah tentang disyariatkannya adanya niat, disyariatkan adanya niat atau kesengajaan ketika menyembelih, yaitu menyengaja menyembelih karena Allah Ta'ala, menyengaja menyembelih karena Allah Ta'ala. Dan menyengaja ini yang dimaksud adalah menyengaja perbuatan penyembelihan kepada hewan yang dituju dan ditentukan. Paham ya? Itu kelengkapan niatnya. Karena itu para fuqaha Syafi'iyah mengatakan bahwa ada 3 tingkatan atau tahapan niat dalam penyembelihan. Yang pertama, seorang yang menyembelih meniatkan menyengaja melakukan perbuatan menyembelih itu secara umum. Jadi harus ada niat penyembelihan. Karena itu, maka jika seseorang memegang sebuah pisau misalnya, lalu pisaunya terjatuh dari tangannya dan mengenai atau melukai hewan buruan, atau seseorang menancapkan pisau atau sabit, ya, atau besi, lalu pisau, sabit atau besi tadi melukai hewan buruan, misalnya tiba-tiba melintas hewan buruan, tertusuk dia, tersobek badannya dengan alat penyembelihan tadi, ya, yang kemudian mati karena luka tersebut. Maka demikian pula jika ketika ia sedang memegang sebuah pisau, tiba-tiba seekor kambing, tiba-tiba nih, kalau terjadi ya, seekor kambing tiba-tiba mendekat kepadanya dan menggesekkan, sukarela nih kambingnya, ya, menggesekkan kepalanya kepada pisau tersebut, padahal pemilik atau pemegang pisau tidak meniatkan menyembelih, cuma pegang saja begitu, ya, hingga lehernya terpotong atau pisaunya terjatuh dan mengenai leher hewan tersebut hingga terpotong. Pada semua keadaan di atas, maka sembelihannya
sembelihan yang haram karena tidak adanya kesengajaan untuk menyembelih. Jelas ya? Ini harus ada niat dan kesengajaan untuk menyembelih, melakukan perbuatan penyembelihan itu. Yang kedua, tahapan yang kedua, seorang yang menyembelih meniatkan jenis hewan sembelihan. Apakah itu sembelihan hewan buruan, akar, melukai, atau sembelihan hewan ternak yang disembelih, ya. Maka jika seseorang melepaskan anak panah ke udara misalnya, asal tembak, ya, tes peluru, ya. Sebenarnya perlu diingatkan bahwa dalam mazhab Syafi'i peluru tidak sah sebagai alat untuk berburu yang menghalalkan hewan buruan. Karena dalam mazhab Syafi'i bundukiyah seperti ini dianggap bahwa dia adalah menabrak, ya, tubuh hewan tersebut dan membakarnya dengan mesiu yang terdapat dalamnya. Sedangkan Rasul bersabda, la yu'adzibu bin nari ila rabbun nar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya Allah a'lam. Tapi kita sekarang membahas, maka jika seseorang melepaskan anak panah ke udara misalnya, kan panah sah sebagai alat buruan, senjata berburu, atau ke arah padang pasir gurun, ke udara atau ke arah gurun gitu ya, dengan tujuan untuk menguji kekuatan lemparannya, sejauh mana lemparannya, jauhnya bagaimana, berapa kencang tarikannya dan sebagainya, atau ia memanah ke arah target tertentu, sebuah sasaran misalnya, ya, apakah di pohon, di dinding, asal bukan di orang, ya, bahaya, ya. Lalu tiba-tiba melintas seekor hewan buruan dan terkena dan terbunuh hewan itu karena luka yang timbul dari alat tersebut. Sementara tidak terlintas dalam pikirannya untuk membidik hewan buruan tersebut, atau dia melihat hewan buruan tadi, tetapi ia tidak membidik hewan tersebut. Yang pertama, dia tidak tahu ada hewan buruan, tiba-tiba lewat. Yang kedua, tahu ada burung terbang, tapi dia memanah ke arah sana, tiba-tiba burungnya terbang ke arah sini, maka dia tidak menginginkan membidik hewan buruan tadi, ya. Nah, maka pada semua keadaan tersebut, hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Apa boleh buat? Ya, jangan bilang, darah Ustaz, kasihan terbuang sia-sia. Tidak. Sekarang masalahnya adalah halal dan haram. Ya, kalaupun kita merasa sayang dengan apa yang diharamkan Allah tadi, sesungguhnya Allah memberikan banyak keluasan dalam perkara yang halal. Dan diantara doa kita adalah apa? Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari apa yang Engkau haramkan. Lalu mana doa itu? Jelas ya? Jadi yang ketiga, seorang yang meniatkan menyembelih hewan tertentu. Jadi pertama, meniatkan perbuatan penyembelihan. Yang kedua, meniatkan jenis hewan yang akan disembelih. Ketiga, meniatkan menyembelih hewan tertentu bi'ainihi, yang tertentu. Ya. Maka jika seseorang memanah hewan buruan yang dilihatnya, dia melihat hewan buruan melintas misalnya, atau tidak terlihat olehnya, akan tetapi dia merasakan kehadiran hewan buruan tersebut di kegelapan malam. Ya, biasanya orang pemburu saking seringnya, maka dia punya feeling yang kuat. Kayaknya hewan buruan ini, ya. Lalu dia panah ke arah yang disangka hewan buruan tersebut. Ternyata anaknya. Wah, masalah itu, ya. Feelingnya harus kuat nih, ya. Nah, jika ternyata hewan buruan tidak terlihat secara ainnya, secara bendanya, sosoknya tidak terlihat, tapi feelingnya menunjukkan akan hal itu, ya. Dia merasakan kehadiran hewan buruan tersebut di gelapan malam, atau di balik dinding, atau di balik pepohonan. Lalu ia menyengaja, lihat ini, menyengaja membidiknya, dan ternyata terkena. Maka hewannya apa? Halal. Karena dia meniatkan hewan tersebut, ya. Adapun jika ia tidak mengetahui adanya hewan tersebut, dia memanah tanpa mengharapkan adanya hewan buruan, atau memanah ke arah kegelapan malam sambil berkata,
mungkin anak-anakku akan mengenai hewan buruan. Ya, orang bilang apa? Salamban bete-bete. Ya, kalau dapat ya alhamdulillah, kalau tidak apa boleh buat. Kira-kira saja, ya. Maka yang seperti ini dia tidak meniatkan hewan buruan tertentu tersebut. Jelas ya? Orang yang seperti ini sekalipun kemudian ternyata betul mengenai seekor hewan buruan, maka hewan tersebut tidak halal dikonsumsi. Jadi disyaratkan adanya menentukan hewan yang akan disembelih tadi, ta'yin. Ya, bukan hanya jenisnya, tapi ain, sosok dari hewan yang akan disembelih. Dan tentu saja yang paling penting adalah memiliki atau meniatkan penyembelih, meniatkan prosesi penyembelihan. Nah, ini perkara yang penting. Dan ingatlah bahwa Rasulullah bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang yang berniat akan dapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Maka jika seorang menghadirkan niat tersebut dengan sempurna, maka dia akan mendapatkan bahagian dari pahala yang besar sesuai dengan kadar niatnya. Apalagi jika dia menghadirkan hikmah yang tadi kita sebutkan daripada hikmah penyembelihan. Sebab disyariatkannya penyembelihan hewan itu, meskipun hewan itu pada dasarnya hewan yang halal untuk dikonsumsi, tapi disyariatkan untuk melakukan penyembelihan pada hewan tersebut dengan syarat yang disebutkan, ditentukan oleh syariat SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, baik. Berikutnya, syaratuz dzabih, syarat bagi orang yang menyembelih. Ya, ini tentu syarat yang kedua. Yang pertama cara penyembelihan, yang kedua orang yang menyembelih. Ya, maka disyaratkan yang pertama kaum musliman, hendaknya dia seorang yang muslim. Yang kedua, atau dia adalah ahlul kitab yang halal untuk dinikahi. Yang ketiga, ini tentunya untuk hewan yang bisa disembelih dengan cara normal. Paham ya? Tadi kita sebutkan bahwa hewan yang disembelih ada dua. Hewan yang bisa disembelih dengan cara normal, maka dilakukan penyembelihan dengan cara adzabhu, menggorok, menggerek, memotong, ya, tenggorokan dan kerongkongannya. Dan yang kedua, menusuk pada lubahnya, pada pangkal lehernya, atau disebut nahrun. Ini hewan yang mampu untuk disembelih dengan cara normal. Adapun yang kedua, yang tidak bisa disembelih dengan cara normal, maka disebutkan syarat untuk orang yang menyembelih terbagi dua, berdasarkan keadaan dari hewan yang disembelih yang dua tadi. Yang pertama, jika hewannya hewan yang bisa disembelih dengan cara normal, syaratnya dua. Yang pertama, yang menyembelih seorang muslim. Yang kedua, yang menyembelih ahlul kitab yang halal untuk dinikahi. Kita ada rinciannya nanti lebih detailnya, ya, dalam mazhab Syafi'i. Adapun jika hewannya hewan yang tidak memungkinkan disembelih dengan cara normal, seperti hewan buruan tadi, ya kan? Apalagi hewan ternak yang asalnya jinak tapi lepas atau lari, atau jatuh dalam lubang, atau terjepit di antara celah yang sempit, ya, maka untuk hewan yang seperti ini disyaratkan yang dua tadi, yaitu apa? Muslim yang menyembelihnya, atau yang kedua ahlul kitab, plus yang ketiga wa yuzadu fi ghairil maqduri alaihi. Berarti ada tiga syaratnya. Dua yang tadi yang disyaratkan pada hewan yang bisa disembelih dengan secara normal, ditambah kaunuhu basira, bahwa yang menyembelih orang yang melihat, bukan orang buta. Ya, hanya saja dijelaskan oleh para ulama mazhab Syafi'i bahwa yang dimaksudkan kaunuhu basira, bahwa dia bisa melihat itu dengan dua kriteria. Itu apa? Yubsiru haqiqatan, ia mampu melihat secara hakiki,
tahu sosok hewan dan sebagainya. Kenapa? Karena ini berkaitan hewan buruan kan gitu ya. Hewan buruan mesti dibidik, ya kan? Maka sulit dibayangkan untuk dilakukan oleh orang yang buta. Kalaupun dilakukan, namanya apa dia? Tembak sembarangan, saramban bete-bete, kan gitu ya. Kena, belum kena, ini tidak sah jadinya. Paham ya? Karena tidak ada ta'yin kepada hewan yang disembelih tadi. Maka disyaratkan yang pertama, kaunu basirah haqiqatan, dia mampu melihat betul. Yang kedua, ya, kaunu basiran bil quwwah, bahwa dia melihat meskipun dengan kekuatan. Artinya kemampuan untuk mendeteksi yang kuat. Apa maksudnya? Mungkin dia rabun senja, atau bahkan rabun, atau mungkin bahkan ya katarak dan sebagainya, ya, atau bahkan sekalipun buta, kata sebagian ulama, sekalipun buta, tapi dia punya feeling yang kuat, ya, meskipun ini susah ya, tapi dia punya feeling yang kuat, yang dengannya dia mengetahui arah hewan buruan tadi misalnya, atau hewan yang terjepit di mana dia terjepitnya, jatuh di lubang mana tepatnya hewannya itu, paham ya? Karena kalau tidak dia ketahui, misalnya hewan yang terjatuh dalam sumur yang kering, maka dia ya hanya lempar parang saja, cuk, atau linggis, ya, yang tajam tentunya, ya, cuk, cuk, oh enggak kena, belum, ya. Maka ini berarti tidak ada ta'yin dalam hal tersebut, ya. Maka disyaratkan dia tadi bahwa dia kaunu basiran haqiqatan aw bil quwwah, atau ada kemampuan. Kita lihat rincian permasalahannya. Permasalahan syarat penyembelih adalah seorang muslim dan seterusnya berlaku untuk hewan yang bisa disembelih maupun hewan yang tidak bisa disembelih secara biasa maksudnya. Apakah karena hewan buruan atau hewan jinak yang lari dan mengamuk, atau hewan jinak yang jatuh dalam lubang atau terjepit di sebuah celah yang sempit sehingga wajib untuk disembelih. Paham ya? Dua syarat tadi, bahwa dia seorang muslim dan ahlul kitab yang halal dinikahi, berlaku untuk semua jenis hewan. Hewan yang bisa disembelih secara biasa, normal, atau tidak bisa disembelih secara normal. Kemudian penjelasan tentang ahlul kitab yang halal untuk dinikahi. Ini ada rinciannya dalam mazhab Syafi'i dan dijelaskan dalam uraian bab nikah. Ya. Jadi bukan semua ahlul kitab, wanita ahlul kitab halal dinikahi. Ya. Adapun rinciannya saya nukilkan di sini untuk pengetahuan. Adapun yang diharamkan untuk di kalangan ahlul kitab adalah sebagai berikut. Yang pertama, dan ada dua bahagian. Yang pertama, wanita kafir selain ahlul kitab. Jelas nih ya, sepakat ulama hukumnya apa? Haram untuk dinikahi. Dan jika haram dinikahi berarti sembelihannya juga haram otomatis. Ya. Yang kedua, wanita ahlul kitab, ya, maka wanita ahlul kitab ini terbagi dua. Apa itu? Yang pertama, dari keturunan Bani Israel, orang Yahudi, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, ya, maka ini ada rinciannya. Yang kedua, selain Bani Israel, orang Tator, orang Manado, orang Ternate, ya, dan sebagainya, ya. Nah ini, ada penelitiannya dari keturunan Bani Israel, Nabi Yakub alaihissalam. Jika diketahui bahwa nenek moyang mereka masuk kepada agama Yahudi setelah diutusnya Nabi Isa, masuk Yahudi setelah diutusnya Nabi Isa, itu kan tidak sah karena sudah diganti dengan agama Nasrani, ya, atau masuk agama Nasrani atau Yahudi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia dari Bani Israel, sekalipun dia ahlul kitab, maka haram untuk dinikahi karena dia beragama dengan agama al-mubaddal. Ini menurut mazhab Umar bin Khattab sebenarnya, ya. Ada khilaf dengan para ulama. Ibnu Umar berbeda, Ibnu Abbas berbeda. Tapi ini mazhabnya Umar bin Khattab dan ini yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Saya ulangi,
jika diketahui nenek moyang mereka masuk ke agama Yahudi setelah diutus Nabi Isa, dan Nabi Isa diutus menggantikan syariat Nabi Musa dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Isa, berarti telah diganti agama Yahudi itu. Demikian pula yang beriman masuk agama Nasrani atau Yahudi setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka haram untuk dinikahi. Kalau haram dinikahi, haram pula sembelihannya. Yang kedua, jika tidak diketahui hal tersebut di atas, apakah nenek moyangnya masuk Islam sejak dahulu kala sebelum masuk agama Yahudi sebelum diutusnya Nabi Isa, atau masuk agama Yahudi atau Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kita tidak tahu dengan pasti, ya. Jadi ini berarti harus mencari silsilahnya yang seperti ini, ya. Ya. Maka halal untuk dinikahi, dibangun kepada hukum asal, ya, yang berarti sebenarnya halal tanpa perlu melihat atau memperhatikan apakah nenek moyang mereka masuk kepada agama tersebut setelah agama tersebut mengalami perubahan atau penyimpangan. Artinya selama tidak diyakini, selama tidak bisa dipastikan, maka sembelihannya halal, berlaku halalnya keumuman, ya, wanita ahlul kitab untuk dinikahi, dan berarti halalnya sembelihan wanita ahlul kitab. Itu firman Allah dalam surah Al-An'am, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Kata Ibnu Abbas, dzabihatuhum. Dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Maksudnya sembelihan mereka. Jelas ya? Yang kedua, jika dia selain Bani Israel, artinya sang wanita, jadi nikahi tadi. Maka ada 4 keadaan. Yang pertama, jika wanita tersebut berasal dari kaum yang diketahui masuk dalam agama tersebut sebelum agama itu mengalami perubahan, ya, sebelum berubahnya agama Yahudi, sebelum berubahnya agama Nasrani, ditahrif ayat-ayat Allah di dalamnya, dimasukkan dari perkataan rahib dan pendeta apa yang bukan dari wahyu ilahi, ditambahkan apa yang tidak ada pada syariat Taurat dan Injil, ya. Maka jika diketahui seperti itu bahwa berasal dari kaum, jadi keturunan dari wanita tersebut berasal dari keturunan kaum yang masuk ke dalam agama tersebut sebelum agama mengalami perubahan atau sebelum dihapuskan oleh agama sesudahnya, jelas ya, kita tadi, maka halal untuk dinikahi dan berarti sembelihannya halal. Yang kedua, jika wanita tersebut dari kaum yang diketahui masuk setelah agama tersebut mengalami perubahan atau digantikan oleh agama sesudahnya, maka dilihat. Jadi masuk nenek moyang sang wanita tadi, ya, kaumnya, sukunya diketahui dengan pasti masuk kepada Yahudi setelah diutus Nabi Isa misalnya, atau masuk agama Yahudi Nasrani setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti sudah masuk dia. Paham ya? Maka dilihat, ditafsir, dirinci. Jika mereka berpegang teguh pada ajaran agama yang murni dan meninggalkan apa yang sudah menyimpang, ya mungkin sekarang seperti Yahudi ortodoks misalnya, atau Nasrani ortodoks, mengakui Allah yang satu dan bahwa Nabi Isa dan Nabi Musa hanyalah hamba dan utusan Allah misalnya seperti itu, ya. Jika ada, maka halal untuk dinikahi. Dan kalau hal dinikahi, berarti halal pula sembelihannya. Yang kedua, jika mereka mengikuti ajaran yang menyimpang, haram untuk dinikahi dan berarti haram untuk dimakan sembelihannya. Dan ini kebanyakan yang ada sekarang seperti ini. Kebanyakan yang ada sekarang seperti ini. Jika wanita tersebut, C, keadaan yang ketiga, jika wanita tersebut dari kaum yang diketahui bahwa mereka masuk ke dalam agama tersebut setelah adanya perubahan dan digantikan oleh ajaran agama sesudahnya, maka haram diyakini adanya perubahan, ya, atau telah digantikan syariat dari agama tersebut, ya, dan mereka masuk ketika itu, maka haram dinikahi dan berarti sembelihannya haram. Misalnya mereka yang masuk agama Yahudi setelah diutusnya Nabi Isa alaihissalam, atau mereka yang masuk ke agama Yahudi dan Nasrani, atau Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Yang terakhir, jika wanita tersebut berasal dari kaum yang tidak diketahui apakah mereka masuk kepada agama tersebut sebelum adanya perubahan ataukah sesudahnya, atau tidak diketahui apakah mereka masuk setelah agama tersebut digantikan oleh agama berikutnya atau sebelumnya, maka yang tidak jelas keadaannya, yang dia selain Bani Israel, itu yang penting, selain Bani Israel tidak jelas keadaannya, maka hukumnya haram untuk dinikahi, dan berarti sembelihannya pun haram. Mohon maaf, ini mungkin seperti golongan Nasrani yang ada di negara kita, ya, setelah masuknya dakwah Islam, ya, diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian mereka beragama Nasrani disebabkan karena imperialisme Barat misalnya, maka jelas ini bahwa mereka adalah dari kategori yang keempat ini, bukan dari Bani Israel, paham ya? Dan tidak jelas atau bahkan mungkin diyakini bahwa nenek moyang mereka masuk kepada agama tersebut setelah digantikannya atau dirubahnya ajaran agama tersebut. Hukumnya apa? Haram dinikahi. Kalau haram dinikahi berarti haram pula sembelihannya. Ini untuk wanita, ya, karena berkaitan dengan nikah, jelas ya. Adapun untuk sembelihan, maka ini berlaku pula untuk laki-laki. Karena ingat, sembelihan yang halal disembelih oleh orang muslim ataupun ahlul kitab itu berlaku untuk laki-laki maupun wanita. Aja muslim laki-laki, muslim perempuan, sembelihannya halal. Jelas ya? Baik dia orang tua maupun masih anak-anak, baik dia balagha sinnat tamyiz, sudah sampai usia tamyiz, bisa membedakan. Kalau As-Takhlil dari Syafi'iyah mengatakan di atas 7 tahun, batasnya 7 tahun. 7 tahun ke atas berarti mumayyiz, maka sah sembelihannya. Atau di bawah mumayyiz selama ada kesengajaan, masih usia 5 tahun sudah pandai main pedang, ya, sudah bisa pegang pisau, lalu ibunya belikan ayam warna-warni di pasar. Nah, ayam warna-warni, ya. Terus dia tanya bapaknya, Pak, abi, dekat nih anu di Idul Kurban di, iya nak. Bagaimana caranya menyembelih itu, abi? Abinya jelaskan secara ringkas sesuai dengan akalnya anak-anak, kan dia. Terus abahnya pergi ke masjid. Pulang dari masjid, ayam warna-warni sudah tergelar disembelih semua. Hal apa tidak ini? Halal tidak? Halal. Jadi dia mumayyiz. Betul dia mumayyiz, tapi dia ada kesengajaan untuk menyembelih. Dia tanya tadi, ya, ada kesengajaan. Oh, memang potong ini sengaja, nak? Iya, abi, kan sudah belajar lebih. Kan saya, maka sah. Ya, ini berlaku untuk sembelihan muslim maupun ahlul kitab yang halal untuk dinikahi. Jelas ya? Ini berlaku secara umum. Maka di sini disebutkan wanita. Mengapa wanita? Karena masalah nikah. Saya nukilkan dari bab nikah. Kalau tidak, maka ini berlaku pula untuk laki-laki dari golongan ahlul kitab. Sembelihan ahlul kitab yang dimaksud adalah ahlul kitab yang seperti diuraikan dalam hal ini. Begitu maksudnya, ya. Baik. Para ulama Syafi'i berdalil dalam pasal ini kan firman Allah Ta'ala, wa ta'amul ladzina utul kitab hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Ya. Sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Dan perkataan Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab berpendapat, ya, kata beliau, laisa nasara al-arab bi ahli kitab, bukanlah golongan Nasrani, orang-orang Nasrani dari golongan Arab, dari golongan ahlul kitab. Orang-orang Nasrani dari bangsa Arab
bukanlah dari golongan ahlul kitab. Ya. Fala tahillu dzabaihum wala yahillu munakahatuhum. Wala tahillu munakahatuhum. Tidak halal sembelihan mereka dan tidak halal menikahi mereka. Ya, kalau itu masyhur dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengingkari sebahagian sahabat yang menikah dengan ahlul kitab ketika dia ditugaskan sebagai gubernur di Syam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian halalnya sembelihan dari ahlul kitab yang halal untuk dinikahi berlaku bagi sembelihan kaum laki-laki dari kalangan mereka maupun sembelihan kaum wanita secara umum dari kalangan mereka. Bahkan sekalipun budak wanita yang ahlul kitab. Budak wanita yang ahlul kitab. Karena intinya bahwa dia dari golongan ahlul kitab. Dan laki-laki, mungkin laki-laki yang merdeka, mungkin laki-laki yang hamba sahaya. Demikian pula wanita. Mungkin wanita yang merdeka dan wanita yang hamba sahaya. Maka sembelihan mereka ahlul kitab halal dengan kategori yang disebutkan di atas tadi. Ya. Kalau ada yang mengatakan tapi kan tidak boleh Ustaz menikahi budak. Betul. Tidak boleh menikahi budak. Baik dia budak muslimah ataupun budak ahlul kitab. Secara khusus budak ahlul kitab. Kenapa? Karena anak yang terlahir dari budak jadinya apa? Budak. Jadinya budak orang lain misalnya. Saya menikah dengan budak orang lain yang budaknya itu ahlul kitab, tidak boleh. Jelas ya? Meskipun kalaupun terlahir dinisbahkan kepada yang terbaik agamanya itu bapaknya, yang muslim. Tapi jadinya dia apa? Jadi budak. Maka terlarang menikahi budak bukan karena ahlul kitabnya, tapi karena dia budak. Keturunannya nanti menjadi budak dari pemilik budak perempuan tadi. Paham ya? Itu masalahnya di situ. Maka tidak masuk dalam syarat yaitu bahwa haruslah ahlul kitab yang boleh dinikahi. Budak wanita ahlul kitab tidak boleh dinikahi. Tapi bukan karena ahlul kitabnya. Paham ya? Tadi karena budaknya. Yang haram sembelihannya yang tidak boleh dinikahi dari ahlul kitab karena tidak dianggap sebagai ahlul kitab yang sah. Begitu maksudnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dipahami? Selanjutnya, sah dan halal sembelihan dari golongan yang disebut di atas itu muslim dan ahlul kitab yang boleh dinikahi baik dari sembelihan laki-laki maupun wanita, orang tua maupun anak-anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz ada khilaf. Ada 10 tahun. Kalau astaghni dari Syafi'iyah 7 tahun, ya. Maupun yang belum mumayyiz selama ia menyembelih dengan niat dan kesengajaan. Jelas ya? Baik. Kalau begitu, faedahnya permasalahan berikutnya diharamkan mengkonsumsi sembelihan dari golongan berikut ini. Yang pertama majusi, penyembah api. Demikian pula zindik, hukumnya sama. Kedua, para penyembah berhala, wasaniyun, penyembah berhala, tidak boleh. Karena mereka tidak memiliki kitab. Laisu min ahlil kitab. Syaratnya ahlul kitab. Kemudian yang ketiga, orang yang murtad. Kenapa? La yuqiru ala dinin, ala millah. Tidak tetap pada satu agama. Berpindah-pindah. Naudzubillah. Ya. Yang keempat, ateis. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ya. Kenapa? La millah lahu. Tidak punya agama sama sekali. Kalau murtad tidak tetap agamanya. Kalau ateis tidak punya agama, maka haram sembelihannya. Yang kelima, orang-orang Nasrani dari bangsa Arab. Tadi perkataan Umar bin Khattab. Yang mereka masuk ke dalam agama Nasrani setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, orang-orang yang dari bangsa Arab dengan rincian yang seperti disebutkan di atas dalam babu an-nikah. Ya. Berikutnya, dan disyaratkan bagi orang yang menyembelih bahwa ia tidak menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adzabhu lillah. Fashalli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu
Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Maka barang siapa yang menyembelih kepada berhala atau kepada seorang muslim, ya, yang masih hidup ataupun sudah mati, ya, menyembelih kepadanya atau kepada seorang nabi, bahkan nabi pun seperti yang sudah mati, dia sembelih untuk nabi, atau kepada kuburan, ya mungkin dia tahu penghuninya siapa, orang soleh kan, atau kuburan yang tidak tahu, seperti kuburan-kuburan banyak sekarang diklaim sebagai kuburan orang soleh atau kuburan sahabat dan sebagainya, ya, kuburan para nabi dan sebagainya, ya, maka sembelihannya haram. Wa ma uhilla li ghairillah, masuk dalam bentuk hewan yang ditinggikan dan disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala karena diperuntukkan selain kepada Allah, syirik, ya. Kemudian yang berikutnya, pada hewan yang tidak bisa disembelih secara normal, secara biasa, maka ditambahkan selain syarat-syarat yang disebutkan di atas, itu syarat muslim dan atau bahwa dia ahlul kitab yang halal untuk dinikahi. Ditambahkan syarat apa? Yaitu bahwa si penyembelih haruslah orang yang bisa melihat hewan buruan tersebut secara langsung atau mampu mengetahui keberadaan hewan buruan tersebut. Maka jika ia mampu merasakan dan mengetahui keberadaan hewan buruan di tengah malam yang gelap sekalipun, atau di balik pepohonan, atau semisalnya, lalu ia memanahnya dan kemudian hewan itu mati karena luka tersebut, maka itu halal untuk dikonsumsi. Syaratnya dilihat atau dia rasakan, kau memudrikan, dia tahu, paham ya? Kalau kita tahu sekarang, ya, ada perlombaan menembak dengan menutup mata misalnya, atau menembak dengan tidak melihat sasaran, atau menembak sasaran yang bergerak, kan gitu ya. Nah begitulah pemburu, karena kebiasaannya, keahliannya, maka dia punya feeling yang kuat menentukan arah dari hewan sembelihan tadi. Maka meskipun dia hewan buruan, ia tidak melihat, tapi dia punya kemampuan seperti itu, sah dengan adanya niat dan kesengajaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berikutnya syarat hewan yang disembelih. Ada dua syarat. Yang pertama, hewan tersebut adalah hewan yang halal dikonsumsi. Ya, kaunuhu haywanan ma'kula. Ma'kulul lahmi, halal untuk dikonsumsi. Karena itu dikecualikan di dalamnya hewan yang haram untuk dikonsumsi. Ya, nah. Syarat hewan yang halal dikonsumsi dan ada padanya kehidupan yang tetap. Baik, selanjutnya permasalahan. Diharamkan menyembelih hewan yang haram dikonsumsi seperti keledai. Jadi maksud adalah keledai, jinak atau al-humur unsiyah. Ya. Adapun al-humur atau disebut humur ahliyah. Adapun humur al-wahsyiyah atau disebut dengan kuda zebra, kuda liar. Kalau di Afrika kuda zebra, kalau di NTB kuda liar, ya, kuda liar, ya. Ya. Tapi para fuqaha mengatakan yang maksud adalah kuda zebra tadi, maka halal, ya. Dan haramnya keledai ataupun hewan yang haram dikonsumsi berlaku, ya, haram menyembelihnya meskipun untuk menghilangkan penderitaannya. Misalnya hewan yang sakit, kasihan, ditembak saja atau dibunuh, disembelih saja untuk menghilangkan penderitaan darinya, tidak boleh. Karena haram untuk disembelih. Kemudian atau dengan tujuan kalaupun dia haram dimakan, kan bisa dimanfaatkan kulitnya. Ada khilaf dengan para ulama tentang memanfaatkan hewan atau kulit hewan yang haram dikonsumsi. Ya, memanfaatkan apa yang mimma la tahullu fihi al-haya, yang tidak ada darah di situ, seperti kulit dan sebagainya. Itu kalau bulu, apalagi rambut, ya, tanduk, tulang dan sebagainya, maka pendapat lebih kuat dalam hal halal dan haramnya, boleh tidaknya. Adapun jika dikatakan kulitnya, maka yang kuat dengan haramnya kecuali jika disamak
itu pun untuk hewan yang halal dikonsumsi, ya. Nah, jadi meskipun untuk dimanfaatkan kulitnya, setelah kulit tersebut disamak atau disucikan, ya, kata Nabi, sibabuha tuhuruha, ya, disamaknya kulit hewan tersebut, itu bangkai dalam hal ini, dalam hadis Ummu Salamah, kalau salah ingat saya, ya, hadis Maimunah tentang kambingnya Maimunah yang mati hatfa anfihi, mati karena sendirinya sehingga dia hukumnya bangkai. Kata Nabi, halla intafa'tum bi'ihabiha, tidak kalian manfaatkan kulitnya. Ditanya, kaifa nantafi'u biha, bagaimana kami menggunakannya wahai Nabi SAW, ya, sedangkan dia bangkai. Kata Nabi, dibawaha tahuruha, dibawaha tuhuruha, bahwa menyamaknya dalam membersihkannya, ya, meskipun dia untuk tujuan itu tidak boleh, ya. Yang ketiga, yang berikutnya, ada 3 jenis pembagian kehidupan pada hewan menurut para ahli fikih. Yang pertama, al-hayatul mustaqirrah, kehidupan yang tetap atau kondisi yang stabil pada hewan, ya. Kedua, kehidupan yang masih ada tanda-tandanya, yang disebut dengan hayat al-mustamirrah, atau kehidupan yang tersisa, ya, yaitu kehidupan pada hewan setelah disembelih sampai matinya, diam tidak bergerak. Yang ketiga, kehidupan hewan dalam keadaan sekarat setelah disembelih, disebut hayatu aishil madbur, hidupnya hewan yang telah sembelih atau dijadikan sekarat, ya. Ada rinciannya insyaallah. Yang dimaksud dengan adanya kehidupan yang tetap atau stabil pada hewan sembelihan adalah masih adanya ruh pada jasad hewan tersebut, yang diketahui dengan adanya gerakan-gerakan yang disengaja oleh hewan tersebut, bukan dengan sekedar gerakan refleks atau gerakan ittirari, gerakan yang memang spontan karena disembelih dan sebagainya, ya. Tapi gerakan yang memang dengan kesengajaan dari hewan tersebut, ya. Adapun indikasi yang menunjukkan akan hal tersebut, adanya kehidupan yang stabil, maka disebutkan oleh fuqaha Syafi'iyah dalam 2 keadaan. Yang pertama, keadaan sebelum disembelih. Ini menentukan apakah hewan ini masuk kategori yang pertama kehidupannya, atau yang kedua, atau bahkan yang ketiga. Dan ada syarat pada masing-masing jenis kehidupan tadi. Maka sekali lagi, indikasi, tanda-tanda yang menunjukkan adanya kehidupan yang tetap atau stabil pada hewan sembelihan adalah, yang pertama, sebelum proses penyembelihan, yaitu ketika pisau diletakkan pada leher hewan tersebut, sebelum digeret, digorok, dipotong, hewan terlihat mengedipkan matanya. Ya, bukan main mata sama yang menyembelih, ya. Janganlah kalau sembelihkan gitu, ya. Bukan, tapi artinya tanda kehidupan nyata, gerakan mata tadi, ya. Atau menggerakkan ekornya. Berarti dia, ini indikasi yang mudah yang diambil oleh para fuqaha. Itu sebelum penyembelihan. Lalu setelah penyembelihan, terlihat dengan adanya gerakan yang kuat, itu meronta-ronta setelah penyembelihan yang sah. Ya, ingat, penyembelihan yang sah. Kalaupun dia meronta, tapi cara penyembelihannya tidak sah, seperti tadi hewan buruan, kambing yang ketika mau dipotong, yang pegang parang, sedang pegang parang tajam, tiba-tiba kambing yang mendekat dan sang jaga lagi berbicara dengan orang lain. Kemudian kambingnya dengan sukarela menggosokkan lehernya di parang dan sebagainya. Ya, ini penyembelihan yang tidak sah, dan niat yang sengajaan. Jadi syaratnya gerakan yang kuat setelah penyembelihan yang sah. Syarat yang kedua, dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan cukupnya syarat yang pertama, tersembunnya darah, memancar, ya, damun masfuh, ya. Kemudian syarat kehidupan yang pertama tadi, adanya kehidupan yang tetap dan stabil, hanya berlaku pada hewan jika hewan tersebut
ditemukan ya, jika ditemukan ya adanya kehidupan yang tetap atau stabil, ini hanya disyaratkan jika ditemukan pada hewan tersebut keadaan yang mengancam atau membahayakan hidupnya. Artinya jika hewan dalam keadaan terancam hidupnya, dalam keadaan riskan, berisiko untuk mati, misalnya terlihat habis memakan makanan yang beracun atau tanaman yang beracun, misalnya makanan tanaman, paham ya? Atau hewan tersebut terlihat habis ditabrak misalnya, ya, atau habis diterkam hewan buas. Ketika itulah disyaratkan kehidupan yang pertama tadi, yang indikasinya ada dua tadi, indikasi tanda sebelum disembelih dan sesudah disembelih. Ini berlaku untuk hewan yang ditemukan padanya tanda-tanda yang memungkinkan terancamnya nyawa dari hewan tersebut. Jelas ya? Ya, hewan yang kena tabrak, hewan yang diterkam binatang buas, ya, hewan yang makan makanan beracun atau makan tanaman yang berbahaya, ya, atau habis diserang ular dan sebagainya, maka disyaratkan ada kehidupan yang tetap tadi, ya. Adapun jika tidak ada pada hewan tersebut sebab-sebab tersebut yang membahayakan kehidupannya, maka cukup disyaratkan adanya tanda-tanda kehidupan dalam bentuk kehidupan yang masih ada, hayatul mustamirrah, atau bahkan kehidupan hewan yang sekarat. Ya, prakteknya misalnya jika ada hewan yang sakit. Nah, sakit ini bukan keadaan, belum tentu keadaan yang berbahaya. Sakit, ya, mulai terlihat malas bergerak, atau kambingnya terlihat batuk-batuk, pilek, ya, bukan corona tadi, ya. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, kemudian hewan tersebut disembelih, sempat disembelih pada detik-detik terakhir dari hidupnya, maka halal dikonsumsi meskipun hewan tersebut tidak lagi mampu meronta, ya, bahkan tidak didapatkan darah yang terpancar. Paham ya? Ini jika tanpa ada indikasi kuat terancamnya nyawa atau kehidupan dari hewan tersebut. Demikian rinci yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang dimaksud dengan tanda-tanda kehidupan yang masih ada adalah kehidupan yang masih terlihat pada hewan tersebut kira-kira sejak awal sembelihan hingga matinya. Kan ada proses yang mungkin lama, mungkin cepat. Ketika hewan disembelih, teriak, ya, meronta. Kadang ada hewan yang sudah disembelih masih jalan-jalan juga, masih ada kan? Kadang ya. Ya. Bahkan katanya sih ada hewan yang sudah tidak punya kepala pun masih bisa jalan-jalan pula. Ya, ya. Maka keadaan ini disebut dengan hayatu al-mustamirrah. Kehidupan yang sebenarnya berlanjut tapi sementara saja. Ya, maka ini boleh untuk keadaan kategori tadi hewan yang tidak ada padanya sebab-sebab yang mengindikasikan terancamnya jiwa atau dalam bahaya. Ya, ini maksud dengan hewan yang punya kehidupan yang mustamirrah. Adapun yang sudah kehidupan hewan yang sekarat setelah disembelih disebut al-hayatu 'aisyil madbuh. Kehidupan hewan yang telah disembelih itu sekarat adalah kehidupan dari hewan yang tidak lagi bisa melihat dan bersuara dan tidak pula bergerak dengan kehendaknya. Masih bergerak karena itu ya, ya, detik-detik terakhir lah kira-kira seperti itu, ya, masih gerak kakinya, ya, tapi matanya sudah tertutup, ya, tidak lagi suara, tadi masih bisa berteriak keras, lama-lama hilang suaranya, ya, maka keadaan tersebut disebut fase al-hayatu 'aisyil madbuh. Baik. Yang terakhir, syarat dari alat sembelihan. Ada dua syarat, ya, dan tentunya berkaitan dengan, ya,
berkaitan dengan keadaan dari hewan yang disembelih, yang ada dua, yang bisa disembelih secara normal dan yang kedua yang tidak bisa disembelih secara normal. Maka alat yang digunakan ada dua. Yang pertama, atau syaratkan ada dua. Yang pertama, bahwa hendaknya alat yang digunakan adalah alat yang muhaddadah, yang tajam, tajrahu, yang dia juga mampu melukai, ghairu azmin wa dhufrin, tentunya selain dari tulang dan kuku. Ini untuk hewan yang bisa disembelih. Yang kedua, bahwa untuk hewan yang tidak bisa disembelih dengan cara normal, maka dengan jarihatu siba'in, mengutus hewan pemburu. Bedakan hewan buruan dengan hewan pemburu. Hewan pemburu yaitu hewan seperti anjing pemburu yang dilatih untuk berburu. Ya, kalau di Dubai biasanya atau di padang pasir mereka memelihara singa, ya, ada panter, ada macam-macam lah. Yang kalau kita dilindungi, yang kalau kita orang melihara seperti itu ditangkap di Dubai dan semisalnya, mereka bahkan jadi bentuk prestise di kalangan mereka. Ya, dilatih untuk berburu. Ya, maka yang seperti ini sah. Ya, meskipun tidak menggunakan alat sembelihan tadi. Ya, asalkan dia hewan yang tidak bisa disembelih secara normal. Apa saja? Ingat tadi 4. 1 hewan buruan, 3 hewan yang asalnya jina namun dalam keadaan yang tidak memungkinkan disembelih secara normal. Ya, masih ingat ya? Nah, atau yang kedua dengan burung. Ada raja wali, burung elang, ya. Burung yang juga dipakai untuk berburu. Nah, kalau ini di Indonesia pun ada. Ya, burung-burung yang dilatih untuk berburu. Cuman syaratnya adalah bahwa hewan pemburu tadi, demikian pula burung pemburu tadi, haruslah hewan yang terlatih. Ya, dan untuk terlatihnya ada indikasinya, cuma kita tidak bahas dalam pembahasan kita. Tapi intinya terlatih, baik dilatih oleh orang muslim maupun non muslim, tidak jadi masalah. Sekalipun orang ateis yang mengajarinya, intinya pada terlatihnya. Dan kita ingat bahwa para ulama menyebutkan di antara keindahan syariat Islam dari perkara ini adalah bahwa tingginya derajat orang yang berilmu. Sedangkan hewan yang berilmu saja, pemburu yang terlatih, yang ditangkapnya halal. Beda dengan hewan yang lain yang tidak terlatih. Subhanallah. Itu pada hewan. Bagaimana lagi dengan manusia? Manusia yang berilmu. Ya, semoga Allah berikan kita ilmu bermanfaat dan amal yang saleh. Yang dimaksud permasalahan berikutnya. Yang dimaksud dengan alat yang tajam dan melukai adalah alat yang memiliki ketajaman dan bisa melukai dan menyebabkan kematian karena luka tersebut. Baik yang terbuat dari logam seperti besi atau kuningan, terbuat dari batu seperti zaman nenek moyang kita, zaman prasejarah, ya, atau ingat yang tajam tentunya, bukan batu gunung, ya, atau batu kali, ya, batu jenek berang, ya, bukan, yang tajam tentunya, atau dari tebu, ya, disebutkan dalam buku syarah Mulisul Jadis, syarah Yaqut An-Nafis. Kosbun itu tebu. Tapi semisal dengannya tentu saja adalah apa? Kalau kita sembilu, alat tebu itu kalau kita iris kulitnya itu lumayan tajam, ya, kulitnya. Demikian pula sama-sama dengan bambu. Sembilu namanya sembilu, kulit bambu yang diraut atau kulit bambu ini sangat tajam, bisa mengiris, ya. Yang biasa kerja bambu biasa teriris paling tidak, ya kan? Bukan minta diiris, ya, tapi teriris, ya. Maka ini boleh. Atau dari bahan logam mulia sekalipun, semulia apapun dia, ya, mau emas atau perak, asalkan tajam, maka sah sebagai sembelihan. Meskipun ada perkara yang masalah perlakuan istimal, penggunaan bahan yang terbuat dari emas dan perak, ya. Yang berikutnya adapun kerang. Tahu kerang, ya? Kerang, bukan keranjang. Kerang, ya, sodaf, ya, seperti kerang mutiara, tude lala, tude sky, tude mana, ya, tude apa,
Maka yang zahir dari perkataan ulama Syafi'iyah bahwa ia termasuk dari tulang. Ya. Seperti dalam Hasyiah Syarh Minhaj Syabar Malasi, ya. Terbuat dari tulang, namun sepantasnya untuk dikatakan sah dengan menggunakan kerang tadi. Sisi yang tajamnya, ya. Disebut dengan kerang tersebut karena kerang tidak disebut sebagai tulang urfan secara urf. Jelas, ya? Meskipun kalau kita lihat bahannya apa? Kapur sama dengan tulang gitu. Jelas, ya? Tapi secara urf dikatakan sebagai tulang, maka sah dengannya penyembelihan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disyaratkan pada hewan buruan bahwa ia ditangkap dan dibunuh oleh hewan pemburu atau burung pemburu yang sudah terlatih, baik yang melatihnya seorang majusi ataupun penyembah berhala dan sebagainya. Yang berikutnya, hewan pemburu ataupun burung pemburu akan menyerang dan menangkap hewan buruannya ataupun membunuhnya dengan apa? Kalau anjing, harimau, singa dan semisalnya, dengan taringnya dan cakarnya, ya. Kalau burung dengan apa? Paruh elang tajam sekali, ya. Nah, kuku ini kan dari apa namanya? Bahannya apa? Jaringan tanduk, sama dengan tulang, mirip dengan tulang, ya. Kuku, gigi taringnya gigi, ya. Paruh juga jaringan tanduk. Cakar pada burung juga kuku, kan gitu, ya. Paham, ya? Ingat tadi syaratkan apa? Ya, sah dengannya sembelihan dengan alat yang tajam dan melukai selama bukan apa? Tulang dan bukan kuku. Pahamnya? Tapi ini untuk manusia tentunya. Adapun untuk hewan-hewan buruan tadi, apa? Hewan-hewan pemburu tadi, maka sudah maklum, sudah diketahui dengan secara alamiah bahwa mereka berburu dengan senjata tadi, kuku dan gigi tadi, maka tidak perlu lagi dikatakan pengecualian bahwa alat sembelihan adalah, ya, semua yang tajam, segala sesuatu yang tajam dan melukai kecuali kuku dan gigi, dan tulang, kecuali untuk hewan pemburu nggak perlu dikecualikan. Kenapa? Karena namanya hewan pemburu, mereka diperlengkapi dengan alat dan senjata, yaitu kuku dan tulang tadi, yaitu gigi, paruh, jaringan tanduk tadi. Jelas, ya? Maka ini sudah lumrah. Nah, kemudian ada hukum penyembelihan janin yang berada di perut hewan sembelihan, dan ini juga ada hukum tersendirinya dan rincian permasalahannya insya Allah kita akan bahas setelah waktu duhur bismillah ta'ala. Dan setelah duhur nanti insya Allah pada sesi yang kedua kita akan masuk kepada hukum penyembelihan kurban. Mohon maaf, ya, cukup panjang pembahasan kita. Jadi kita baru masuk kira-kira pada setengah atau kurang dari setengah pembahasan dari kitab penjelasan Matan Al-Yaqut An-Nafis karya dari Al-Allamah Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah ta'ala. Demikian ikhwan fillah, ada pertanyaan sebelum kita menutup? Jam berapa?